Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Gimana rasanya kalau tubuh kalian dijadikan bahan percobaan tanpa rasa ampun? Di balik tembok laboratorium ini, sains pernah melampaui batas kemanusiaan dan melakukan hal yang dilarang dunia selamanya. Mau tahu eksperimen ilmiah paling kontroversial di dunia ini? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Eksperimen bayi CRISPR. Emang sih ya, penyakit HIV tuh udah merenggut banyak nyawa di dunia, tapi ilmuwan asal Cina bernama He Qianhui ternyata malah nekat main role play jadi Tuhan karena berani ngedit gen bayi kembar perempuan untuk bikin mereka kebal sama virus HIV loh. Wow, kaget gak sih kalian? Jadi, ilmuwan lulusan Universitas Stanford, Amerika Serikat ini pakai teknologi bernama CRISPR dan melanggar semua protokol ethical research serta nggak minta izin proper dari scientific community juga ya. Masalahnya, hal ini tuh ilegal dan belum ada yang tahu ya efek samping jangka panjangnya itu apa. Sang ilmuwan pun bisa dapat sampel embrio ini dari 7 pasangan suami istri yang kesulitan untuk punya anak karena salah satunya mengidap AIDS dan dari 7 itu cuma 1 yang berhasil. Ya, gara-gara aksi nekatnya ini, dunia medis langsung geger dan juga ngamuk besar sih. Nggak pakai lama, dia kemudian dijebloskan penjara 3 tahun dan kena ban dari dunia research seumur hidupnya. Bahkan, pemerintah Tiongkok aja sampai turun tangan untuk menyelidiki kasus lahirnya bayi rekayasa ini sampai tuntas loh. Gak mau kan di masa depan manusia jadi kayak produk pabrikan yang bisa diatur-atur genetiknya? Penciptaan surga. Pernah dengar eksperimen Universe 25? Jadi, ada peneliti namanya adalah John Calhoun yang bikin kandang tikus super mewah ya teman-teman. Surga untuk tikus deh ibaratnya. Makanya, project di tahun 1968 ini dari awalnya tuh semua kebutuhan tikus itu dipenuhi ya. Contohnya nih, seperti makanan berlimpah, hidup tanpa adanya predator, dan space-nya pun juga luas banget. Tujuan dari penelitian ini adalah John pengen lihat apa yang terjadi ke tikus-tikusnya kalau hidup mereka nggak ada tantangan sama sekali dari lahir. Dan hasilnya apa? Tahu nggak? Ternyata nggak sebagus yang kita pikir loh. Soalnya bukannya jadi happy, tapi koloni tikus itu malah hancur total. Setelah hari ke-600, mereka jadi malas bereproduksi, tikus jantannya jadi agresif, ada yang berubah jadi kanibal, bahkan muncul sekelompok tikus antisosial yang cuma kerjaannya tuh makan sama tidur doang. Angka populasinya pun langsung terjun bebas sampai punah total. Eksperimen ini langsung dianggap serem sama banyak orang karena dianggap sebagai cerminan untuk masa depan manusia. Makanya jangan-jangan kalau kita hidup terlalu nyaman tanpa perjuangan, apa mungkin nanti bakal ngalamin hal kayak begitu juga? The Monster Study. Kalau dari awal nama eksperimennya aja tuh udah monster, kebayangkan seberapa jahatnya? Dan bener aja dong guys, eksperimen ini ternyata bikin anak normal jadi gagap seumur hidup. Jadi pada tahun 1939, Wendell Johnson dari University of Iowa pengen buktiin teori gagap. Dia ambil 22 anak yatim yang speech-nya tuh normal ya. Setengah grup dikasih positive reinforcement ataupun dipuji-puji gitu, sedangkan setengahnya lagi dibully habis-habisan setiap kali ngomong. Contohnya gini, kamu gagap, cara bicaramu salah, kamu harusnya malu. Kebayang gak sih mental anak-anak itu gimana? Dalam beberapa bulan, mereka yang tadinya ngomong normal malah jadi trauma, pendiam, dan beneran kena gangguan bicara permanen gara-gara pelecehan verbal itu. Parahnya lagi, eksperimen kejam ini sempat disembunyiin bertahun-tahun demi menjaga reputasi si peneliti sebelum akhirnya terbongkar ke publik loh. University of Iowa pun baru minta maaf pada tahun 2001 dan bayar ganti rugi miliaran rupiah ke para korban yang masih hidup. Itu pun aku jamin gak akan sebanding ya sama traumanya. Otak manusia di kepala tikus. Sekitar tahun 2022, ilmuwan Stanford bikin eksperimen yang rada creepy, yaitu mereka menumbuhkan jaringan otak mini manusia di laboratorium dan ditanam ke otak bayi tikus yang masih hidup. Hasilnya, ternyata jaringan otak manusia itu nyambung sama saraf si tikus dan bisa merespons rangsangan sensorik yang diterima juga loh. Wow, ini benar-benar kayak film sci-fi horror jadi kenyataan gak sih? Soalnya meskipun tujuannya mulia ya untuk mempelajari penyakit saraf seperti autisme ataupun skizofrenia, tapi banyak orang yang ngerasa eksperimen ini tuh udah kelewatan. Bayangin deh, kita nggak tahu ya apakah si tikus itu jadi punya kesadaran atau emosi seperti manusia setelah otaknya tuh dicampurkan. Ya orang tikus tuh nggak bisa ngomong kok. Lalu dilema etikanya juga gede banget, karena kalau tikus itu jadi setengah manusia, apakah kita boleh jadiin dia tuh bahan percobaan? Eksperimen cyborg biologis ini pun bikin garis batas antara hewan dan manusia jadi makin kabur. Makanya, aturan soal penelitian hybrid seperti ini sekarang tuh diperketat banget ya biar nggak kebablasan. Mutasi buatan virus flu burung.
COVID aja udah cukup bikin semua negara harus lockdown ya. Taunya ada ilmuwan Belanda bernama Ron Fouchier yang punya ide super berbahaya, yaitu dia sengaja mutasiin virus flu burung H5N1 biar bisa nular lewat udara antar mamalia. Untuk medianya sendiri dia nggak pakai burung, melainkan dia tuh pakai hewan musang. Masalahnya flu burung ini kill rate-nya 60% loh. Artinya dari 10 orang kena, 6 orang tuh bakal meninggal guys. Research ini disebut gain of function atau sengaja bikin patogen lebih berbahaya untuk dipelajari. Hasil riset ini pun plot twistnya sempat mau dipublish loh, tapi dari pemerintah Amerika tuh panik dan berujung nge-ban ini semua ya teman-teman. Soalnya mereka tuh takut hal ini disalahgunakan teroris ataupun bocor dari labnya ya. Ironis banget kan? Mungkin niatnya pengen riset untuk cegah pandemik, malah bisa bikin pandemik lebih parah dong. Pemisahan bayi kembar. Entah apa ya yang ada di otak psikiater Peter Newborn, karena dari tahun 1960-an, dia tuh malah diem-diem misahin bayi kembar identik dari lahir untuk diadopsi ke keluarga yang beda-beda strata sosialnya. Ada yang ke keluarga kaya, ada yang ke keluarga menengah juga. Tujuannya dia tuh pengen tahu mana yang lebih dominan, apakah faktor genetik atau lingkungan. Gila kan? Masa ya nyawa anak-anak dianggap sebagai bahan penelitian sih? Yang bikin emosi, orang tua angkatnya tuh nggak dikasih tahu kalau anak mereka punya kembaran identik loh. Jadi para kembar ini baru tahu mereka punya saudara waktu udah gede gara-gara nggak sengaja ketemu di satu tempat. Ya ampun, bisa dibayangin nggak tuh gimana kaget sama bingungnya perasaan mereka? Dan yang bikin marah, data eksperimen ini tuh disegel sampai tahun 2066 loh. Otomatis banyak anak kembar yang udah meninggal duluan sebelum tahu kebenarannya kan? Eksperimen Little Albert. Kalau dari tadi teman-teman pikir eksperimen ke bocah-bocah tuh udah parah, nah kenalin deh ada eksperimen bernama Little Albert pada tahun 1920 yang dilakuin sama psikolog bernama John B. Watson hanya untuk ngebuktiin kalau rasa takut itu bisa dibentuk. Jadi dia bakal ngambil bayi umur 9 bulan, kemudian tiap si bayi mau pegang tikus putih yang lucu, si Watson bakal mukul besi gede di belakang kepala si bayi sampai suaranya tuh kenceng banget. Hasilnya sih bisa dibilang sukses banget ya dari sisi sains, tapi sedihnya sang anak tuh jadi trauma total. Bahkan ngeliat jenggot putih Santa Claus aja bisa berujung nangis histeris. Gilanya, si Watson cuma nunjukin kalau dia tuh bisa nanam fobia, tapi dia nggak pernah menyembuhkan trauma si Little Albert itu. Boro-boro nyembuhin, kayaknya nggak pernah kepikiran sampai sana juga deh ya. Penelitian seperti ini sekarang dianggap ilegal total karena profesor nggak boleh ya dengan sengaja bikin trauma psikologis permanen ke anak kecil cuma untuk penelitian. Little Albert kabarnya meninggal di usia muda dan banyak yang percaya hidupnya tuh terbebani sama ketakutan-ketakutan aneh hasil eksperimen gak etisnya si Watson ini. Monyet dengan gen otak manusia. Negara Tiongkok lagi-lagi bikin geger dunia sains karena di tahun 2019, peneliti di sana masukin gen MCPH1 milik manusia ke dalam embrio monyet. Buat kalian yang nggak tahu, gen ini tuh bertanggung jawab bikin otak manusia jadi gede dan pinter ya teman-teman. Nah, simpelnya sih, mereka cuma pengen lihat apakah si monyet ini bakal jadi Planet of the Apes versi dunia nyata atau enggak. Dan hasilnya, monyet-monyet itu emang jadi punya memori jangka pendek yang lebih bagus dan mulai nunjukin perilaku yang mirip banget sama manusia. Seperti ini, contohnya lebih banyak berpikir dulu sebelum bertindak. Tapi jelas, eksperimen ini langsung dihujat dunia karena melanggar etika dan juga berpotensi bikin spesies hybrid. Dan ironisnya cuma 5 monyet yang survive, sedangkan yang lain berujung mati karena efek samping gen manusia. Gantung diri. Nomor 1 ini benar-benar dedikasi yang kelewatan batas ya guys. Jadi ceritanya ada ilmuwan Rumania yang namanya tuh Nicole Vinovici yang penasaran banget nih gimana rasanya mati gantung diri. Nah karena nggak ada sukarelawan, dia akhirnya mutusin untuk gantung dirinya sendiri berkali-kali demi mencatat apa yang dirasakan sama tubuhnya. Semua tuh demi sains deh alibinya. Eksperimen ini pun dibantu asistennya untuk narik tali, dimana dia nih kemudian bakal kasih kode apabila dirinya udah nggak tahan alias pengen stop. Selama percobaan dia tuh nyatet detail banget ya. Contohnya nih seperti penglihatan jadi kabur, kuping berdenging, sampai rasa sakit yang luar biasa di lehernya. Gila ya, dia tuh benar-benar nekat taruhin nyawa demi sebuah catatan medis doang loh. Meskipun akhirnya dia nggak meninggal waktu eksperimen itu, tapi sisa hidupnya dia mengalami sakit tenggorokan yang kronis banget. Sekarang eksperimen yang bayar nyawa diri sendiri atau orang lain seperti ini udah pasti dilarang keras dan dianggap nggak masuk akal ya untuk dilakuin. Jangan coba-coba ditiru ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.